Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 147 membakar puncak gunung. Jiu kecil, apakah klan racun ini sarang wanita itu? Guan Xilin bertanya dengan berbisik, merasa sedikit tidak percaya. Harus diketahui bahwa klan racun memiliki kekuatan yang sebanding dengan klan keluarga kelas menengah di kota Bulan Berawan dan tidak seorang pun mampu mengungkap siapa dalang yang bersembunyi di balik mereka. Tidak terbayangkan bahwa sebenarnya Su Ruoyun yang mencuri identitas Jiu kecil. Benar sekali. Jawabnya sambil mengeluarkan botol dan menuangkan 2 pil. Makanlah. Itu pil antitoksin. Mendengar itu, Guan Xilin mengambil satu dan menelannya sebelum bertanya dengan agak khawatir, bagaimana kita akan memusnahkan klan racun ini? Kudengar klan racun memiliki cukup banyak anggota dan mereka semua ahli dalam racun. Apakah hanya kita berdua yang bisa melakukannya? Feng Jiu menelan pil lainnya dan kemudian berkata, kita tidak perlu melakukannya secara langsung. Kita hanya perlu menyerang racun dengan racun. Ayo pergi. Malam itu, ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Di kediaman Feng, Su Ruoyun masih dengan gembira menunggu kabar baik yang diharapkannya akan diterimanya besok setelah fajar menyingsing. Namun, ketika fajar datang dan berlalu, dia masih tidak melihat seorang pun datang untuk melapor kepadanya, seperti batu yang tenggelam ke laut, dia bahkan tidak mendengar suara apapun. Dari pagi hingga sore ia menanti namun tetap saja tidak ada kabar dan akhirnya karena tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, ia pun mencari alasan untuk keluar dan berjalan menuju ke sebuah rumah di sebelah selatan kota. Tok-tok. 2 ketukan terdengar di pintu dan dia melihat ke kiri dan kanan saat dia berdiri di luar pintu. Setelah menunggu beberapa saat dan ketika masih tidak ada seorang pun yang datang untuk membuka pintu, perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya kemudian mulai tumbuh lebih kuat, mendorongnya untuk melompati dinding luar untuk masuk ke dalam. Akan lebih baik jika dia tidak masuk. Begitu masuk dan melihat pemandangan di dalam kurungan di halaman belakang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ngeri. Pemandangan yang tidak sedap dipandang itu membuat wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Apalagi saat dia melihat pria parubaya itu juga ada di dalam kurungan itu, dia semakin terkejut. Kekuatannya setara dengan pilar utama kekuatan klan keluarga jarak menengah dan dia selalu berada di dekatnya untuk memudahkannya memberi perintah. Bagi seseorang yang memiliki kekuatan seorang master bela diri di level puncak, dia bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah. Melihat cara kematiannya yang sangat memalukan, dia sangat terkejut dan marah. Mungkinkah ini dilakukan oleh Guan Xilin dan saudara perempuannya? Menurut penyelidikan, Guan Xilin itu bahkan tidak berada di level seorang master bela diri, bagaimana mungkin dia bisa mengunci pelindung kiri yang merupakan seorang master bela diri puncak di dalam kurungan? Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, tidak mampu menenangkan hatinya setelah menyaksikan kejadian itu dan kemudian memutuskan bahwa dia perlu menghubungi orang-orang di klan racun untuk menanyakan situasi tersebut. Oleh karena itu, saat dia hendak berbalik untuk pergi, dia membakar rumahnya. Begitu keluar dan berjalan di sepanjang jalan, dia teringat pemandangan mengerikan yang baru saja disaksikannya dan dia merasa sangat jijik. Membunuh seseorang hanya akan membuat kepalanya terkulai ke tanah dan bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkan cara yang begitu kejam dan mengerikan untuk menghukum seseorang. Sudahkah kau mendengar? Klan racun telah dibantai habis oleh seseorang tadi malam. Konon, kebakaran telah menghanguskan semua yang ada di puncak gunung dan baru pagi ini api berhasil dipadamkan. Banyak orang yang datang untuk melihat dan mengatakan bahwa semuanya telah rata dengan tanah. Wah, benarkah? Siapa yang melakukannya? Klan racun memiliki kekuatan yang sama dengan klan keluarga jarak menengah dan mereka telah berdiri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa dimusnahkan hanya dalam satu malam? Mendengar bisikan-bisikan pelan yang sampai ke telinganya, hati Su Ruoyun mencelos. Ia menoleh ke belakang untuk melihat beberapa orang di warung teh pinggir jalan dan melangkah mendekati mereka. Ia mencengkeram bahu salah satu pria itu dan berkata dengan suara mengancam yang mengerikan. Apa yang kalian semua katakan? Ulangi sekali lagi. Aduh, bahuku. Lelaki parubaya yang bahunya dicengkeram oleh tangan wanita itu langsung berkeringat dingin, wajahnya tiba-tiba pucat. 2 orang lainnya di samping melihatnya dan langsung berkata cepat, Nona, lepaskan dia. Kami akan menceritakan semuanya. Klan racun telah dimusnahkan tadi malam dan puncak gunung dihancurkan tanpa ada seorang pun yang selamat. Masalah ini telah menyebar ke seluruh kota dan Anda dapat bertanya kepada siapa saja. Mereka akan memberitahu Anda hal yang sama.